Ya, puji Tuhan, shalom semuanya di tempat ini dan juga yang ada di rumah mengikuti. Mari saya akan lanjutkan beberapa hal yang penting untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengerti, belajar kebenaran. Dan yang perlu kita catat, selalu Tuhan ingatkan saya, selalu kita harus beriman. Walaupun tantangan dunia ini bisa membuat sepertinya kita ini tidak menyadari bahwa gereja itu adalah sebuah organisme, bukan organisasi. Organisme ini artinya roh yang hidup. Bahwa gereja ini adalah realitas surga yang ada di dunia. Jadi sebelum kita benar-benar nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus sudah menyediakan khusus bagi umat pilihan. Sebab umat pilihan hanya bisa hidup di dalam satu persekutuan, satu kelompok dari umat percaya. Umat pilihan itu punya komunitas dan hidupnya di sana. Maka itu di perjanjian lama Tuhan mengkhususkan bangsa Israel, dibedakan dengan bangsa yang lain. Hari ini lebih dahsyat lagi. Sebab tidak ada lagi umat Tuhan hari ini, yang ada imam Tuhan. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang Kristen. Karena mereka berpikir bahwa kata jemaat Tuhan itu adalah sebagaimana umat Tuhan pada perjanjian lama. Di sana ada imam, di sana ada jemaat, ya. Kemudian ada peribadatan. Walaupun pola itu tetap dipakai, tetapi sesungguhnya kita adalah kumpulan para imam. Dan imam yang berkumpul itu selalu di dalam tanah perjanjian Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara harus sadar betul. Mengimani bahwa yang kita lakukan ini kumpulan surga. Jadi kalau saudara mau tahu hidup orang Kristen sumbernya itu gereja, itu enggak bisa ditolak. Jangan dengar orang bilang enggak gereja-gerejaan. Tidak bisa. Kata gereja itu bukan gedungnya, tapi persekutuan orang percaya. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ realitas surga turun. Kenapa saya berani membuka KKR online? Doa mujizat, ruang mujizat. Loh karena realita. Dan pintunya hanya satu nama, Yesus Kristus bagi semua bangsa. Loh kenapa semua bangsa boleh masuk? Lah mereka enggak punya ruang itu. Enggak punya komunitas surgawi. Maka saudara disebut adalah kawan sewarga kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah Bapak Ibu harus mengerti, sadarkan terus. Supaya kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang dibedakan. Walaupun di dalam komunitas itu ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang biasa, macam-macam profesi, tapi satu dalam Kristus. Sebab kalau ini saudara tidak menyadari, saudara akan goyah. Sebagaimana tadi saya katakan, bagaimana kita syarat menerima mujizat, saudara akan menuai apa yang saudara tabur asal saudara tidak menjadi lemah. Jadi kita harus tetap percaya, bangkitkan kesadaran ini. Karena yang terjadi Bapak Ibu Saudara, orang menganggap gereja itu hanya kegiatan agamawi. Kegiatan orang-orang yang percaya Tuhan. Ya situ gereja, yang agama lain. Tapi mereka tidak pernah merasakan, mengerti bahwa di gereja itu
kehidupan surgawi bekerja. Sumber kehidupan, kemuliaan, kekudusan, kekuatan Allah ada di persekutuan. Kakak saya kan sakit. Kemarin minggu saya doakan, saya urapi, saya katakan anaknya, bawa mamamu pakai kursi roda. Ada dalam persekutuan. Penting sekali hadirkan di tengah persekutuan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya percaya mujizat-mujizat melalui live streaming itu ada. Saya percaya. Tetapi ketika kita ada dalam persekutuan, disitulah Tuhan bekerja. Dan setiap orang percaya itu rohnya membutuhkan persekutuan. Itu dimulai di Taman Eden. Persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Adam dan Hawa. Jadi persekutuan pertama itu ada 5 pribadi. Bersama para hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Umat Tuhan itu menyatu. Dan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 tolong dibuka. Sebelum saya melanjutkan ini, supaya kita jangan melihat ini sebagai agamawi. Saudara pikir, ya ini kan gereja. Ya untungnya kita nggak bentuknya segitiga yang model kuno, kursi yang kelihatannya. Tidak. Tapi ternyata roh agamawi menguasai kita. Ya kita anggap, ya sudah ini kegiatan. Kegiatan rohani butuh apa? Butuh musik, butuh pelayan, butuh pemusik. Ya udah, nggak peduli lu. You pemusik bagaimana, you pelayan bagaimana. Ini hidup lo ini. Nah itu yang nggak ngerti. Dia pikir kursi-kursi mati, semua bangunan mati. Ini kan mati semua. Allah yang kita sembah Allah orang hidup loh. Bukan Allah orang mati. Nggak ada. Makanya gereja itu dahsyat saudara. Di situ realitas surga. Yohanes 14, tolong buka ayat sebentar. Atau tolong carikan ya. Kami akan datang. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, maka kami akan datang. Yohanes 14 ayat 19. Ya. Yohanes 14, 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Amin. Ya. Tetapi kamu melihat aku. Dunia enggak melihat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus hidup sampai hari ini? Itu yang membuat kita beriman. Itu yang membuat kita setia. Kalau Tuhan Yesus mati enggak bangkit, ya enggak hidup. Udahlah kita keluar dari gereja, kita tidak perlu beragama. Karena tidak ada sama sekali yang menyatakan bahwa Allah itu hidup. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Para nabi sudah tidak ada. Loh nabi itu zaman dulu sudah kalau dia berkata A jadi A loh. Hari ini mana ada nabi yang bisa berkata begitu. Mana ada nabi seperti Musa, mana ada nabi. Jawatan nabi banyak, ya dinubuatan saja. Tapi bukan nabi. Karunia nabi dan nabi beda. Tidak ada lagi nabi itu jelas dia ngomong sekarang ya. Nanti di perempatan kamu kecelakaan, langsung kecelakaan. Itu nabi. Apakah saya nabi? Ayo kita buktikan. Saya tak ngomong ke saudara. Loh ngomongnya yang baik. Re. Nanti di perempatan kamu dapat emas 1 kilo. Langsung semangat, amin. Pasti tidak dapat. Karena saya bukan nabi. Termasuk saya bilang kecelakaan tidak akan terjadi. Kecuali memang ada
Kekhususan yang Tuhan beri. Saudara, Lapindo itu dulu kalau nabi ada, tutup, langsung nutup. Tidak ada yang bisa menyatakan Allah hidup, nabi zaman dulu. Di zaman setelah nabi, tutup Maleaki, selembar kertas kosong tanpa mujizat, tanpa ada penyataan Allah. Kalau di Alkitab saudara ada kertas kosong, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu tidak ada apa-apa. Tuhan Yesus datang. Nah, di situ baru apa yang dia katakan terjadi. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang menyatakan Allah yang hidup. Tepuk tangan. Dan siapa sekarang yang melihat Tuhan Yesus dengan iman? Orang sebelah. Saudara dan saya. Dulu kita nggak lihat, sekarang lihat toh terus. Makanya tadi pagi saya katakan toh, dengan judul jangan pura-pura buta. Kenapa pura-pura buta? Kalau saudara ngerti ya uang 100.000, uang 1 juta, 100 juta ngerti kok Anda pura-pura buta. Dulu kamu buta enggak apa-apa, sekarang udah melek toh saudara. Jangan pura-pura buta. Di pemimpin juga gitu, enggak boleh pura-pura buta dong. Di keluarga juga gitu, enggak boleh pura-pura buta dong. Di pekerjaan juga begitu, jangan pura-pura buta dong. Kamu kan melek, kamu kan terang. Kenapa tahu pekerjaanmu gelap, kamu pura-pura buta. Ya tapi kalau saya lakukan untungnya kan hilang Pak. Nah itu kamu buta. Faham saudara? Jangan pura-pura buta. Sebab kita hidup, kita melihat Yesus Kristus yang hidup. Memang saudara tidak melihat secara kasat mata tapi iman. Dan Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak melihat aku. Namun percaya. Katakan amin. Hanya rasul-rasul yang pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus yang melihat Tuhan Yesus. Setelah itu tidak ada. Tetapi melalui Alkitab yang kita baca, saudara akan melihat Yesus Kristus yang hidup. Karena kesaksian para rasul di sini. Dan memang dia hidup kok. Memang dia ada kok. 500 orang yang menyaksikan kebangkitannya. Dan semua rasul-rasulnya. Bahkan 3 agama besar mengakui kelahiran Yesus Kristus yang ajaib. Katakan amin. Yahudi mengakui. Agama Kristen mengakui. Dan agama seberang mengakui. Kurang apa? Di pengadilan 2 saksi cukup Bapak Ibu. Menyatakan bahwa ini sah benar. 2 saksi. Kita punya 3 saksi. Sah. Bukan cuma sah, 1000 sah, tepuk tangan, 1000 sah. Loh, mau apa lagi sekarang? Jadi kalau saudara terus gak membangun, berusaha layak, itu loh, berusaha layak kamu. Lah saya berusaha loh saudara. Itu hidup dengan iman. Dan saudara akan mengerti perbedaan pekerjaan Allah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangat berbeda. Tuhan Yesus yang menunjukkan. Makanya dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku apa? Hidup. Dan kamu pun akan hidup. Katakan amin. Loh Pak, tapi kan bisa mati. Iya, mati karena tubuh dosa. Tapi kamu begitu mati diganti tubuh kemuliaan. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati tapi dia bangkit. Kamu pun juga mati dan bangkit pasti. Kurang apa lagi? Persoalanmu itu biarin. Pak ini persoalan sudah di atas leher Pak. Ya urusanmu apa di atas leher? Mau di bawah leher, di atas leher sampai tenggelam. Tidak masalah. Sampai mati pun kamu tetap hidup. Kenapa kita kalah dengan masalah? Karena kamu gak tahu kalau aku hidup kata Tuhan. Mari bangkitkan dulu. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Tuhan Yesus hidup. Allah Bapa hidup. Roh Kudus dalam saudara hidup. Dia pribadi. Kalau saudara tahu dia hidup. Hidupmu aman, tenang. Tapi kepepet Pak ini. Kepepet kenapa? Salahmu
Apa salah Tuhan? Salahmu. Ya bertobat toh. Lah terus ya apa Pak wis kadung tanggungan. Lah masuk penjara, lakonono. Selesai toh. Ngapain kok bingung? Lakonono, karena kamu yang berbuat. Loh tapi saya enggak berbuat tuh Pak, saya difitnah. Puji Tuhan, kamu menderita karena kebenaran, kemuliaanmu besar. Lakukan. Udah gitu aja kok repot. Kan Tuhan hidup. Di mana saja kamu di penjara, kalau kamu benar Tuhan ada di sana. Kamu salah, kamu nanggung bertobat, Tuhan tetap di sana. Apa yang sukar? Izin Pak. Langgungan izinmu. Gak usah ditutupi apa-apa. Itu saya bisa mengerti ini setelah saya ketemu Tuhan yang hidup. Dulu bodoh amat saudara, gak maulah gitu. Enak aja. Katakan amin. Kamu akan jadi raja wali. Kamu tidak akan pernah kehilangan. Kamu tidak akan pernah kekurangan. Tapi kamu akan kuat berdiri atas kebenaran. Nanti tak tunjukin. Ini gak main-main loh saudara. Gereja sudah jadi diskotik loh, rohani loh. Semua dimasukkan gereja loh sekarang. Supaya kursi penuh. Orang melihat bertobat. Tidak. Mereka diberi kesempatan. You penyembah berhala, nyembah nenek moyang, ngasih makan roh nenek moyang. You mau LGBT, you mau Tuhan mengasihi kamu. Datang saja. Penuh saudara. Tapi gereja sinkristisme, dia gabung dengan dunia, rusak. Semua boleh. Dan gereja mulai bikin sesuatu yang sama dengan dunia. Itulah kerajaan dunia. Gila enggak saudara? Makanya kita enggak bisa ikut-ikutan. Kita hanya ikut firman Allah. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam siapa? Bapakku. Aku ini pribadi toh. Amin. Ya. Yesus Kristus pribadi loh. Punya perasaan, punya keinginan, punya kehendak. Punya pikiran. Di dalam Bapakku. Bapak pribadi loh saudara. Berarti ada berapa? 2 pribadi dong. Aku di dalam Bapakku. Dan kamu di dalam aku. Kamu pribadi loh. Makanya suami istri 2 pribadi menjadi 1. 2 pribadi. Kalau 1 pribadi ngapain dipecah jadi 2? Itu yang namanya, kalau di bahasa biologi apa? Cacing loh dibagi 2 apa itu kalau? Hah? Apa? Amuba apa? Hah? 1 tuh itu. Apa begitu Allah kita? Makanya kenapa gereja terkenal dengan kata persekutuan. Tidak pernah agama lain yang mengatakan persekutuan. Tanya semua agama. Yang jamaah, ibu mau kemana? Persekutuan. Mesti orang-orang. Tidak ada. Kalau gereja ditanya, ibu kemana? Persekutuan. Hebat enggak? Karena persekutuan kita itu persekutuan dengan Allah. Dan aku di dalam kamu. Pribadi. 21. Barang siapa memegang 21. Loh kok ngelamun toh kowe? Oh gak iso, macet. Didol ya. Dijual aja. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, ini Yesus Kristus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh siapa? Bapakku. Amin. Oke ya.
Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, syaratnya adalah memegang perintahnya Tuhan Yesus dan melakukannya. 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nah, sekarang mengerti, saudara. Tuhan hanya hadir di umatnya. Kalau hari ini sudah bukan ngomong umat lagi, di imamnya. Sebab kalau ngomong umat itu menyeluruh. Ini umatnya Tuhan semua sesungguhnya. Tapi mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia datang ke imamnya. Imamnya di mana? Di gerejanya. Rumahku disebut rumah doa. Aku menyatakan diriku kepada imam-imamku ini loh, gerejaku. Bukan kepada dunia. Jawab Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan apa? Bapakku akan mengasihi dia. Dan apa? Kami akan datang kepadanya. We will come. We. Itu persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti mengerti. Terhubung terus loh saudara. Dari kekekalan sampai kekekalan. Kalau saudara mengerti ini maka engkau akan hidup dengan iman. Saudara akan bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan saudara tidak akan serupa dengan dunia. Bodoh amat dunia mau terjadi apa. Mau katanya ada planet A, planet B muncul. Enggak masalah. Lah umat Tuhan akan mengerti apa yang dia harus lakukan gitu loh. Tidak serupa. Karena ada ini loh saudara, ngerti? Ada persekutuannya ini loh. Mau dunia gonjang ganjing, mau roboh lah, mau gempa bumi, mau meledak lah. Kita tetap terhubung persekutuannya erat. Dengan kami. Kami akan datang kepadanya. Loh hidup enggak ini? Makanya tadi pagi ya yang jangan pura-pura buta. Kemarin saking banyak saudara sampai lupa. Kalau tadi pagi itu berusaha hidup layak ya. Saudara, bagaimana mungkin toh saudara? Kalau kami itu ada di dalam diri kita, terus kita itu hidup tidak benar. Ya, sama dengan orang dunia. Nongkrong di kafe jam 1, jam 2, ngapain? Kerja pak. Gak ada dah kerjaan yang bisa membuat kamu itu hidup dengan kami itu loh. Gak bisa milih. Gak bisa milih karena kamu gak punya power. Kamu punya roh yang miskin dan lemah. Kamu bukan pemenang. Ngerti? Ya tapi kan saya cari nafkah pak, enggak apa-apa. Tapi kamu dibedakan. Temanmu tidak punya surga. Dia tidak bisa menghisap itu yang namanya lemak surga. The power of God enggak masuk. Aneh saudara. Buka diskotik, jual minuman keras, narkoba, prostitusi online. Kenapa? Karena enggak ngerti kami ini loh. Yang bos duit gede mainnya taruh orang aja. Tapi minggu ke gereja dia. Sedih saya saudara. Kamu enggak punya power. Padahal kamu dipelihara oleh kekuatan Allah oleh imanmu. Ini tugas saya saudara. Tapi saya akan dimusuhi banyak orang. Saya tidak apa-apa. Saya harus memunculkan bahwa Allahku, kami itu hidup. Sampai engkau ngerti realita itu benar.
Ini jelas loh, kami akan datang kepada, kami itu siapa? Bapa dan putranya. Hebat ya. Serta Roh Kudus yang diberikan, itu nanti penghibur itu yang menyatakannya nanti. Dan diam bersama-sama dengan dia. Kita sadarkan saudara. Nanti akan kita muncul sesuatu yang kita mengerti pantas dan tidak pantas. Kenapa pantas dan tidak pantas mesti dipakai Pak? Ya karena kami itu di dalam kamu gitu loh. Orang dunia enggak tahu, dia taunya baik. LGBT itu baik loh bagi dunia. Loh kalau saya enggak kenal Tuhan Yesus, saya marah loh kalau orang marah dengan LGBT. Apalagi saya orang salon kok, teman saya kan banyak. Ya hargai dong mereka juga, mereka berkreasi kok. Kamu sanggul kemana? Ayo. Ke salon. Dan banyak orang salon LGBT. Baik loh. Dan mereka sumbang ke semua agama kok juga. Kerajaan Allah musuhnya itu baik dunia. Hati-hati saudara, yang baik dari dunia belum tentu baik. Di kerajaan Allah itu benar, kebenaran. Saudara, ini bahaya. Dan ini iblis sudah masuk ke Kristenan itu sudah diukur dengan kebaikan. Makanya sukar sekali menemukan pahlawan iman. Sukar sekali menemukan patriotnya Tuhan Yesus. Walaupun ada itu. Ada masih ada. Tapi sukar, sebagian besar, miskin dan lemah, melarat, buta, telanjang. Mereka tidak punya power sama sekali. Kenapa? Karena mata mereka sudah dibutakan dengan ilah zaman. Nah saya tidak mau imam-imam yang Tuhan percayakan jemaat domba, anak rohani saya. Anda tidak muncul sebagai patriot Tuhan. Makanya saya bilang, tolong satu orang anak muda aja. Van, sini Van. Van aja. Ayo tak peragakan. Tak buanting Evan mau nih. Ayo Van, lentur enggak badannya? Ayo Van, maju. Satu, kemudian anak muda aja ya. Dua anak muda sukarelawan, maju tabat dua. Ayo dua, maju. Udah siapa aja, maju aja. Bebas, maju. Satu sini Evan. Enggak apa-apa lah, peragain. Dua, kemudian minta yang anak muda 5 orang di sebelah sana. Ayo 1, 2, 5 seperti talenta. Ayolah cepatlah, enggak apa-apa, bebas pakaiannya bebas. Oh, ini hanya peragaan ya, bukan pelayanan. Monggo. 2 sebelahnya sana, yang 5 tunggu di pinggir sana ya. Yang 1, 2, 5. 1 sini dulu. Ya, 2, kemudian kurang 3. Kurang 3 siapa? 5. Jangan yang 2 sendiri. 2 sendiri, 5 sendiri. Yang sana kurang 2. Ngumpul, sana ngumpul sendiri. Tambah 2 ada, ayo yang muda. Tambah lagi 1 lagi. Ayo Riz, silakan. Saudara, mari kita lihat yang Tuhan katakan tentang 1 talenta, 2 talenta. Itu kepercayaan. Mari saya tunjukkan kepada saudara supaya generasi muda juga mengerti nanti kalau mereka meneruskan kegerakan ini. Jika 23 Tuhan belum datang, umur saya sudah 80 ke atas, 90 gitu ya, hampir 100. Mereka ngerti, yang mereka kejar jangan salah. Saya diberi kepercayaan sama Tuhan 1 talenta. Iya. Orang lain diberi kepercayaan sama Tuhan 2 talenta. 2 orang lah saya bilang, 2 jiwa. Dan yang lain 5 jiwa. Di hadapan Tuhan sama 5,
sama 2, dan sama 1, besar mana? Sama, itu kepercayaan. Kalau kita melihat dari sisi tanggung jawab. Kalau dunia besar ini dong 5. Wah kalau bisa 5. Tapi apa artinya 5 kalau mati semua? Harus dikembangkan kok. Upahnya sama. Karena upah berhubungan dengan tanggung jawab. Tapi tanggung jawab besar, pukulannya besar. Tanggung jawab kecil, pukulan kecil. Tapi Tuhan ingin supaya sama mereka bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendapatkan 1 talenta, tanggung jawab saya dengan 1, dan 2, dan 3, sama enggak? Dan 5, sama enggak? Sama, tanggung jawabnya sama. Kalau saya di sini 1 ya, saya harus konsentrasi karena saya harus mengembangkan. Dengan kapasitas yang saya punya Tuhan kasih 1. Makanya ukuran Tuhan itu adil, rata. Dia tahu kemampuan saya. Gak perlu maksa. Tapi 1 ini kalau saya bertanggung jawab sungguh-sungguh akan berbuah. Dalam rangka inilah saudara saya ngerti. Saya tidak pernah khawatir kalau jemaat yang saya gembalakan itu cuma 1. Upahku besar di surga. Saya gak akan ngejar yang 5. Sebab saya tahu 5 itu pemberian Tuhan. Buat apa saya dikasih 5? Tapi mati semua. Dari ukuran duniawi, 1 kan kecil, enak. Ngajak makan aja bayarin cuman 1 mangkok. Nah itu 5 itu, bokek saudara. Betul? Ya toh. Sebetulnya enak mana saudara? Enak yang 1. Tapi Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau kapasitasmu 5, tidak mungkin dikasih 1. Dan kalau Tuhan memberikan 5, dia akan memperlengkapi saudara dengan kuasa untuk 5. Amin. Tapi ukuran hambanya sama. Kita tidak boleh iri dengan yang 5. Tapi persoalannya hari ini berbeda saudara. Orang kejar yang 5. Dengan cara apapun dia kejar. Yang penting dapat 5. Tapi berapa yang menghasilkan? Apakah menghasilkan itu kelipatan 5? Ini menghasilkan buah kerajaan, menghasilkan imam. Punya 5, hasilnya cuma 1, 2. 5 semua loh, jadi 10 loh harus. 1 ini saya harus hasilkan, menurunkan berbuah 1 lagi. Maka saya sungguh-sungguh. Itu yang saudara harus mengerti, jemaat, imam di sini harus mengerti, yang di luar kota mengerti. Jangan ditipu sama duniawi, pikiran duniawi, masuk gereja. Sehingga jemaat mulai goyah, yang dipikirkan bukan pikiran perkara di atas. Bagaimana kita sungguh-sungguh, bagaimana hidup layak, bagaimana kita ini terus mengajar, membimbing terus, menghasilkan imam, orang-orang hebatnya Tuhan, yang menyadari realitas surga. Nah kalau saya suruh milih ya 1 aja saudara. Saya berhasil 1, nurut sama saya. 2 masih lumayan lah, seiso diomongi lah. 5 ini sing rada lumayan. Ngomong 1, kalau nggak percaya baris saja. Di sini saya kasih tahu, saya bisi ke sana sudah beda. Apa nggak pusing saya? Mau 100? Hah? Pusing lagi nggak? Gereja tamak, gereja serakah. Dia mau besar. Cara dunia dipakai. Mau pakaiannya setan, kerjaan setan, cara hidup setan, bodoh amat, yang penting rame, uang datang. Itu yang terjadi.
Kenapa? Mereka nggak bisa handle kok. Ya tepuk tangan buat teman-teman ini. Udah, nggak jadi dibanting. Wis nuruduk deh. Saya perlu menunjukkan ini supaya saudara sadar bagaimana tanggung jawab saya itu loh. Oh Pak, saya berbuah Pak, dulu persoalan kami 5 sekarang jadi 1000. Itu bukan berbuah itu. Berbuah itu bagaimana pribadi lepas pribadi jadi imam. Kalau kamu hasilkan buat dia pakaiannya setan, kerjanya setan, dugem, mentalnya miskin dan lemah, gagal kamu. Bagaimana saya tidak marah saudara? Kalau saya melihat saudara miskin dan lemah, mentalmu. Sulit loh Pak, ya sulit memang. Ya saya mau memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus dong. Yang bisa saya jadikan ya saya jadikan, yang enggak ya udah. Kan selesai. Makanya saya bilang sama Mas Ayu, fingerprint itu tidak untuk umum loh ya. Harus didaftar oleh Pak Hendra. Yus sungguh-sungguh enggak mau saya bina. Mau sungguh-sungguh tulis, masuk fingerprint. Orang umum jangan masuk. Sampai terbukti dia benar sungguh-sungguh dicatat sama Pak Hendra nanti. Baru masuk fingerprint. Di tag. Di luar itu aku enggak tanggung jawab. Yang saya fingerprint itu hakim saya sudah. Di luar itu saya bukan hakim. Tapi datang loh Pak, urusannya tempatnya terbuka kok. Ya mudah-mudahan bertobat. Kalau cuman bertobat dan dia pulang, gak ada jadi apa terus besok pindah gereja, monggo silakan, bukan urusanku. Aku gak ditagih sama Tuhan Yesus, katakan amin. Makanya saudara kalau sudah di sini, ya serius oh. Kalau kamu di sini gak serius oh, metuwo tak omongin misalnya. Karena kamu percaya, percuma, aku gak tanggung jawab sama kamu gitu loh. Ada orang bilang, Pak sudah Pak saya kesini tapi saya tidak mau digembalakan. Rugi kamu, cari gereja lain gitu loh. Sampai menemukan gembala yang ngerti katakan amin. Itu bener gitu loh. Loh Pak Fibi kok gak wedi kehabisan. Loh lah sang mamian ngerti gak ini tadi? Sampean tertawa atau aku yang bunjek. Saya gak mau saya. Itu saya gak main-main. Makanya kalau saya tegur sungguh. Karena saya hakim atas saudara. Katakan amin. Nah sekarang ada enggak hakim itu? Gembala ada enggak jadi hakim di dalam gereja? Mana ada? Wong gembalanya enggak tahu siapa itu. Yang dia tanggung jawabin. Enggak tahu. Semua itu nanti sia-sia kok saudara. Kalau kita enggak benar-benar bergerak dengan cara-cara Tuhan. Dengan benar. Cara hidup yang benar. Sebab ini roh loh. Ini hidup loh. Saudara enggak tahu, nanti ketemu Tuhan Yesus dibuka, baru ngerti. Gembalamu siapa kemarin? Ditanyai, pelonga-pelongo, kayak ketek ditulup itu loh. Ngerti? Kera-kera ditulup itu loh. Hah? Gembala saya se-Indonesia Pak. Di mana rumahmu? Udahlah, yang enggak mau saya gembalakan keluar roh. Sudah saya kasih tahu toh. Percuma kamu di sini, nganggur. Enggak ada artinya gitu loh. Firman yang saya sampaikan pun percuma. Ngerti? Kamu enggak makan. Percuma. Saya kasihan saudara gitu loh. Kamu datang, ada banyak gereja. Mau gereja gede, banyak tak tunjuki, tak terno sekalian wis. Ora apa-apa, tak terno numpak Alphard itu loh. Tak khususkan, tak kasihkan dah. Loh lek mau silakan. Pegel aku soalnya. Lah percuma toh. Lah saya memelihara hewan, maaf bukan mensetarakan saudara. Saya punya anjing, anjingnya tetangga ngapain? Saya suruh masuk nggak mau masuk, nggak nunggu saya. Hanya kalau saya bawa makanan datang, terus suruh saya makani. Urusan apa saya? Kalau anjing saya, milik saya. Ya tak openi toh saudara. Tak rawat. Kamu yang bukan milik saya, ngapain di rumah saya? Ngerusoni. Tak siram gue. Lek kucing disiram layu. Kamu kan bukan kucing. Kamu manusia berharga. Katakan amin. Haleluya. Ada yang tersinggung?
Puji Tuhan loh, kemarin seharian saya nunggu terus tidak ada WA masuk loh. Tante ini loh temenan. Yang sore Pak Indra lupa ngomongi. Tak tunggu siapa yang mau keluar WA saya dengan cepat. Tak suruh dengar khotbah pagi. Pegel aku saudara. Loh, pegel surga kira ngawur. Nah saya cari tukang pijat surga sulit. Sekarang nggak ngerti-ngerti kamu. Mbok pikir tempat ini nggak ada realitas surga. Gitu loh saudara. Sungguh ada. Nah ini yang kita mesti bangkitkan gitu loh. Makanya pengajaran yang saya ajarkan itu pengajaran yang hidup, bukan teori. Bukan belajar Alkitab saja, tapi bagaimana kejadian yang terjadi itu akan saya ajarkan. Sama seperti Tuhan Yesus, di mana dia berjalan, dia akan ngomong sesuai dengan konteksnya itu. Supaya umat itu sadar kehidupan. Sebab kalau saya cuma cerita sejarah Alkitab, kamu mentalmu tetap miskin dan lemah. Tahu sejarah ngapain terusan? Masih tidak punya kuasa atas pekerjaan, tidak punya kuasa atas pergaulan, tidak punya kuasa atas pola hidup, gaya hidup. Dari dulu sampai sekarang tetap dugem. Dari dulu sampai sekarang tetap tidak bisa bangun pagi. Bagaimana mungkin? Saya tidak bisa bangun pagi, saudara. Tapi saya tahu realitas surga. Tidak mungkin Fabianus 25 tahun tidak bisa bangun pagi. Awal pertama saya bertobat, saya tidak bisa bangun pagi. Tapi saya tahu Tuhanku hidup. Saya langsung 3 bulan pelayanan, tidak pernah megang doa pagi. Motoku berat saudara. Tapi aku mau taat. Saudara saya datang doa pagi 4:30 setiap hari gereja. Tidak ada gitar saya ambil gitar. Sampai aku mimpin doa pagi sendiri. Semua enggak datang kami bertiga. Kalau saudara saya gembalakan berapa tahun dan kamu tetap enggak doa pagi. Apakah Tuhan hidup? Coba toh renungkan semua gitu loh. Renungkan. Tak kasih waktu 15 menit lah. Renungkan dulu. Mau 1 jam. Kenapa sulit? Kenapa you tetap sama? Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, realitas surga, hidup surga itu seperti keluarga. Orang tua itu bisa tersenyum, bisa bergurau, ya toh, bisa marah. Loh kalau gereja enggak ono marahi belas itu gereja apa bukan? Masih bersama saya enggak? Itu kehidupan atau kantor? Hah? Listen, gue pernah enggak dewamu ini? Pernah ya? Pernah ya? Oh sering? Hah? Berarti gereja lebih parah daripada kantor ya. Karena gereja kemunafikan dong ya. Kalau kantor ditegur ya. Karena dibayar sampean. Ya, sampean kan enggak tak bayar. Kan surga yang bayar. Lebih parah berarti gereja itu. Di kantor disiplin enggak? Ada cekloknya enggak? Di gereja ada ceklok enggak? Harusnya gereja lebih disiplin enggak? Kenyataannya gimana? Nah gitu loh saudara. Jadi kita mesti realita dong. Kalau realitas surga itu ada di gereja, pasti ada seperti yang terjadi semua, yang ada, kehidupan. Kalau diciptakan agamawi, ya enggak urusan. Yang penting tugasnya pendeta apa? Khotbah. Dibayari lagi pendetanya, selesai. Urusan apa? Pak, kamu ngamuk-ngamuk bodoh kamu. Percuma. Pancet aja sing mbok amuk. Iya, kan aku dibayari ya. Ya udah, pokoknya tugas, selesai. Apakah itu Allah yang hidup? Gitu loh saudara. Dibayari enggak dibayari, seorang gembala, ya harus dia sebagai bapak. Lah kamu bapak apa orang?
Lek bapak itu kan gak buta. Masa pura-pura gak ngerti. Terus kamu diem saja. Apa itu realita kehidupan Kristen? Realita kehidupan surga? Munafik saudara. Udah kotor banget. Gitu loh. Sudah bobrok saudara. Pemimpin-pemimpinnya merokok, meminum. Jemaatnya ya peminum perokok. Makanya jangan heran orang Kristen buka diskotik. Bahkan ini anak muda yang pernah saya bina dulu di gereja lama. Jadi disc jockey. Tatoan semua. Dulu baik pemain musik. Terus bangga gitu. Ngetop. Bangga. Tetap menyembah Tuhan. LGBT itu menyembah Tuhan loh saudara tetap. Tuhan terima. Tuhan terima. Kalau diterima, berhenti saya ikut Tuhan Yesus. Ini yang kita mesti ngerti Bapak Ibu Saudara. Karena kembali ke, nanti saya tunjukkan ini sebentar ya karena waktu. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku ayat 23. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti kami. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada 3 pribadi lagi, satu lagi. Bapa itu ada di tahtanya di surga, di rumahnya. Putranya ada di dunia sedang ngomong nih, aku tak pulang ke rumah Bapa. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan dikasihi Bapakku. Kamu menuruti aku, mengasihi aku, maka kami akan datang. Dan nanti Roh Kudus penghibur diutus sama Bapa dalam namaku, datang lagi kepadamu. Jadi 3 persekutuan ini gak pernah hilang. Dimulai dari Taman Eden. Awal penciptaan segala sesuatu belum ada Bapa, Putra, Roh Kudus, persekutuan. Itu loh. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa marilah kita. Ini yang tidak bisa diterima orang dunia. Ya karena dunia tidak kenal Tuhan Yesus kok. Anda tidak perlu debat. Tidak perlu terus bikin forum. Wah, antara agama lain dan kita. Tidak nyampe. Ujung-ujungannya apa? Tengkar. Terus apa? Haus. Pulang ya. Tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kelihatan sama tidak kelihatan. Loh, orang buta kok dimusuhkan orang melek. Loh. Yang melek ngelihat mobil itu Fiat itu kotak. Orang buta ngomong VW bunder gitu loh. Ngotot, tidak bisa. Pokok bagi saya Fiat itu bunder. Tidak bisa. Hei, aku sih ngelihat Fiat itu kotak dari zaman dulu. Oh, nenekmu memang gak pernah naik mobil Fiat. Tidak bisa. Dari dulu kami buta itu katanya cerita kakek saya itu Fiat itu bulat. Kakekmu tidak pernah naik Fiat. Loh, kamu kok jambal kakekku? Loh, kamu jambal nenekku? Gelut saudara. Maaf ya saudara, saya sedih. Bagaimana mungkin terjadi dialog itu bagaimana sama? Gak perlu dialog. Kita tidak cari persamaan. Kita menghargai agamamu, agamamu. Agamaku, hargai. Gak perlu disama-samakan. Pasti tidak sama. Sebab mereka datang dari dunia, kita datang dari atas. Saudara dan saya bukan orang dunia.
Faham? Jadi nggak usah debat kusir. Ngapain teolog-teolog itu? Saya tuh tertawa. Lah bagi yang buta tertawa-tertawa. Bodoh ya, bodoh ya. Fiat kotak. Fiat itu bulat. Kamu dikatakan, iya. Fiat itu bulat. Yang sana bodoh ya bodoh. Bagaimana mungkin bodoh enggak bodoh? Dua-dua bodoh. Bodoh butane. Haleluya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini persekutuan awal, persekutuan. Tapi mereka tidak bisa sendiri. Kok Bapak berani ngomong mereka? Ya karena 3. Makanya orang Kristen mengeluh tuh saudara. Ikut alirannya Tritunggal tah, ikut alirannya Oneness lah. Gak ada aliran sudah. Yang kita tahu ya aliran listrik sama PDAM selesai. Kristen no aliran ini loh sudah wis. Jelas-jelas kami, kita. Persekutuan ini yang dimaksud. Nah, marilah kita, tolong ayatnya, menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Karena itulah rancangan Allah. Rancangan Allah menciptakan manusia bersekutu dengan Dia. Itulah yang namanya Taman Eden. Jadi manusia diciptakan itu untuk bersekutu dengan siapa? Allah. Tidak bisa manusia hidup tanpa persekutuan. Makanya diciptakan manusia itu Adam dulu. Ya. Hawa diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk, dari unsur Adam. Bersekutu juga. Makanya orang Kristen itu tidak mungkin rohnya itu tidak nyatu gitu loh. Tidak mungkin tidak kumpul. Baru muncul yang namanya Hawa. Bisa enggak mereka hidup sendiri? Tidak bisa. Mereka harus bersekutu bersama-sama. Jadi persekutuan yang terjadi yang benar manusia hidup itu Bapa, Putra, Roh Kudus, Adam, Hawa. Makanya dikatakan tidak baik manusia itu sendiri saja diciptakan. Supaya keturunannya keturunan apa? Ilahi. Terus ini bersekutu. Lah kalau orang Kristen tidak ke gereja itu kemana? Makanya mereka tidak ngerti ini. Malah nang diskotik. Malah ke kafe. Tapi bersyukur kafe sekarang bukannya jam 10 tutup gitu ya. Sudah ya. Tidak ada kalau zaman dulu 24 nongkrong jam 1 jam 2 ngapain? Kalau kamu orang dunia monggo lah. Jam 1 jam 2 terus jam 5 doa sama saya. Bagus. Kecuali orang dunia ya silakan mau ngebir lah, mau dugem lah, mau ke pasar malam duduk-duduk silakan karena kamu enggak punya persekutuan. Dan ini dinyatakan di gerejanya saudara. Makanya gereja ya itu namanya persekutuan ilahi. Ini mewakili gembala di sini, gembala tetap sama. Kepalanya Tuhan Yesus. Bapa pengusahanya, Roh Kudus penolong saudara. Dihembuskan roh itu masuk sini saudara. Sampai keturunanmu. Keturunanmu makanya pernikahan Kristen menghasilkan keturunan Roh Kudus itu. Tuhan Yesus lahirnya dari mana? Roh Kudus juga. Ini gembala dan inilah yang disebut jemaat. Jemaatku, my church. Siapakah my church? Gerejaku, rumah doa. Berarti ini imam-imam itu.
Dan ini menghasilkan kerajaan imam. Kita selamanya bersekutu. Lah kalau saudara datang ke sini tanpa persekutuan, percuma saya bilang. Anda agamawi. Dan tidak ada artinya hidupmu dalam gereja. Sama sekali nol. Kalaupun ada ya hanya alat. Yang tidak bersekutu total walaupun saya pakai, saya cover. Itu Iwan drum, itu dari gereja lain. Tapi atas rekomendasi saya. Nah yang lain ini masuk gitu. Tapi kembali ke masing-masing. Kamu bersekutu enggak dengan saya? Kalau enggak, metuo gitu loh. Sudah kan saya bilang. Karena kamu rugi. Kamu nol. Tidak dapat berkat apa-apa dari saya. Tidak dapat. Nah terus ngapain Pak saya di sini? Lah iya cari gereja lain. Dan kalau kamu duduk di gereja itu tanpa persekutuan, nol juga. Karena Tuhan itu mencari ini. Tepuk tangan yang ngerti. Nah sekarang gimana diajar anak-anak? Pergi gereja sana ya nyo, pergi ya nyo. Pergi sana terserah. Tidak karu-karuan. Makanya di tempat ini contoh saudara. Saya tidak peduli jumlah. Ketua Sunodo berharap jumlah. Tidak Tuhan. Saya harus berbuah. Tuhan harus menemukan patriot Tuhan muncul. Harus sama seperti saya keluar. Ada. Makanya saya tidak pernah tedeng aling-aling. Di tempat ini saya gini loh, saudara. Di gereja lain kan bukan jemaat saya. Saya nggak boleh jadi hakim loh. Yo sungkan loh sama pemiliknya. Masuk di rumah orang lain. Marah-marah saudara. Pak Webi di dalam kok gualak ya. Di luar bisa tertawa. Ya beda, ini rumahku rek. Tapi kalau di sana saya keras, ya keras. Seperti Surabaya, kuakit semua. Kami tidak pernah diginikan. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa inilah keluarga Allah yang hidup. Makanya saya berani berkata begitu. Atas dasar apa? Bukan frustasi. Pak Fabianus frustasi. Ngamuk-ngamuk. Kuapit di sini. Lo pembantu saya itu. Sini. Kamu tahu enggak pendeta ngamuk? Belum tahu Pak. Ini loh. Lihat. Nah, dia kan kacamataan. Kalau ngelihat gini. Nangis sih. Loh, kamu enggak kaget itu? Pak, hati saya ternyuh. Lihat saudara. Karena suara kebenaran. Itu pembantunya, cucunya Pak Hendra itu redak di situ saudara. Orang dunia. Saya enggak peduli. Saya tidak terdengaling-aling karena saya ngomong kebenaran. Kasihan orang yang tidak bersekutu ada di sini. Lebih baik carilah gereja yang bisa bersekutu. Gitu. Nah, tapi saya tidak dapat gereja ya Pak. Lah, ya sudah, terus di mana? Saya maunya di Janti Pak. Lah bersekutu saya bilang. Kalau enggak kamu enggak dapat apa-apa. Paling mati tak kubur. Ngono tok. Enggak ada saya Pak Nanang tak suruh. Itulah artinya persekutuan. Terus orang nekat. Udah Pak, saya gereja semua sama, yang penting Tuhan Yesus. Dari mana ujungnya itu loh? Kamu itu loh keluarnya dari mana? Kok bisa loh? Karena inilah dari dulu sampai sekarang. Dan ini bergerak terus, inilah yang hidup itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara tahu mana yang berkenan, mana yang pantas, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang benar. Bagaimana mungkin tradisi nenek moyang dimasukkan di sini? Yang diajarkan Bapak Elohim apa? Tapi orang Kristen gimana? Adat istiadat masuk semua. Di sini tidak ada siapapun.
Tuhan Yesus sebagai sang pengantara kepada Bapa. Ini loh persekutuan. Semua manusia tidak ada bisa menjadi pengantara kepada Bapa, pengantara kepada Tuhan Yesus, tapi dibuat oleh gereja. Nabi saya saja tidak bisa kok, apalagi orang-orang yang udah mati. Orang udah mati dipuja, bagaimana mungkin hanya pribadi Bapa, pribadi Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus yang layak menerima pujian dan penyembahan, bukan manusia siapapun. Ini tidak bisa lagi baik-baikan. Hati-hati loh, saya katakan saudara. Kamu mengejar baik, kamu akan jatuh nanti. Kamu kejar yang benar, tapi kamu akan dimusuhi. Saudara, saya tuh ngelihat semua agama, semua orang. Saya tuh kadang nangis. Tuhan, mereka baik loh Tuhan. Kita kenceng. Ngerokok tidak. Perokok-perokok itu baik-baik saudara. Kita enggak. Mereka bisa menerima itu. Adat istiadat orang lain bisa. Kok enak ya? Bapak tidak. Ojo fanatik Pak. Enggak apa-apa daripada rematik. Lihat saudara. Terus Anda mau baik. Nikah. Sudah saya peringatkan. Nikahmu nanti semua. Kalau you bersekutu dengan saya di sini. Nikah di sini. Tidak ada di tempat lain. Kejem ya Pak Febi, ora popo. Tak kunci sampean. Bisa ngerti saudara. Itu tidak pernah diajar. Nanti ke depan, supaya kuasa otoritas Allah itu ada padamu. Keberanian roh. Ya, karena cuma 1 jam, masih panjang. Makanya sampai Tuhan datang. God bless you. Ayo doa. Bapa di surga, kebenaran-Mu itu yang menyingkapkan hidup kami, pikiran perasaan kami, karena Engkau hidup. Engkau hadir malam hari ini, Engkau hadir. Apa yang diajarkan putramu, hamba ajarkan. Supaya mata kami melek semua di tempat ini. Supaya kami hidup dibedakan. Kami memang beda dengan dunia. Dan dunia tidak pernah bisa menyelami kami. Kami tidak mau kompromi sama dengan dunia. Biarkan kami dikatakan kuper sekalipun, tidak apa-apa. Karena kami warga kerajaan surga, anak kami semua keturunan ilahi, tidak kami biarkan anak kami diambil oleh keturunan dunia. Tidak pernah boleh. Ya Bapa, biarlah pengajaran ini menyadarkan semua orang Kristen yang mendengarkan, supaya mereka kembali kepada hidup dalam roh dan kebenaran. Memberkati setiap murid-murid-Mu ya Bapa. Murid-murid Kristus yang setia ini. Hamba sudah menyampaikan secara terbuka, total, terang-terangan. Supaya mereka mengerti kebenaran. Dan biarlah mereka boleh memilih yang terbaik. Bagi hidup mereka dan keturunan mereka. Saat ini, buka 2 tanganmu Bapak Ibu Saudara juga yang di rumah. Terimalah berkat kehidupan, hikmat Allah, pengurapan Allah turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all.